Siapa sih di sini yang nggak tahu Zhuge Liang? Dia itu orang terpandai di masanya. Intan pernah bahas 5 video sendiri tentang Zhuge Liang. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena memang Zhuge Liang itu orang yang pandai, dia itu tentunya tidak sembarangan dalam bertindak, apalagi dalam milih istri. Lah terus kok bisa Zhuge Liang itu punya istri yang jelek? Sudah rambutnya kuning, kulitnya gelap, kurus. Pokoknya ini cewek nggak ada cantik-cantiknya sama sekali deh. Tapi cewek ini adalah istri kesayangannya Zhuge Liang. Nah kok bisa Zhuge Liang itu sayang banget sama cewek yang kayak gini? Tajian ni hao, namaku Intan, selamat datang di channel aku Dynasty. Buat teman-teman yang mau mendukung channel ini supaya channel ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, teman-teman bisa mendukung via Saweria yang linknya Intan taruh di deskripsi. Dukungan sekecil apapun berarti banget buat channel ini, dan di Saweria itu teman-teman bisa menulis message itu bisa berupa video request, pertanyaan atau dukungan yang nantinya semua akan Intan bacakan di video berikutnya. Juga untuk teman-teman yang suka sama baju yang Intan pakai, sekarang sudah available di Tokped sama Shopee. Ada versi kaos berkerah. Untuk kaos oblong sendiri itu juga ada 2 varian, yaitu katun combat dan katun premium. Untuk teman-teman yang pengen tahu bedanya katun combat sama premium, ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Open PO cuman 2 minggu. Segera kepoin. Linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Standarnya cowok-cowok itu kalau cari pasangan, kalau cari cewek, cari yang secantik mungkin. Kalau bisa itu dia pernah menang Miss Universe. Ayo, bener ndak teman-teman? Makanya konglomerat itu istrinya cantik-cantik dan muda-muda. Itu sudah standarnya cowok sejak Nuwa menciptakan manusia. Siapa itu Nuwa? Intan pernah bahas bagaimana Nuwa menciptakan manusia, kronologisnya kayak gimana. Ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Kalau standarnya cowok-cowok itu kayak gitu, keputusan Zhuge Liang dalam memperistri Wang Yeying itu di luar standar. Karena kondisi Wang Yeying ini sudah jadi bahan bulian sana-sini. Kok ada ya cewek yang sudah kurus, kulitnya gelap, rambutnya kuning, kok ada cewek sejelek itu? Sekedar info ya guys ya, pada zaman itu standar kecantikannya cewek itu kulitnya itu putih bersih, rambutnya hitam dan gemuk. Dilalah cewek yang jadi bulian sana sini karena jeleknya itu malah jadi istri orang terpandai nomor 1 di dunia. Intan langsung masuk ke ceritanya Wang Yeying. Pada suatu hari Wang Yeying itu latihan silat sama gurunya. Si guru itu ngasih kipas bulu angsa ke Wang Yeying. Kipas bulu angsa itu ada tulisannya Ming dan Liang, juga ada filsafat-filsafatnya. Si guru itu bilang sama Wang Yeying, ini ya kamu kalau misalkan cari jodoh itu cari cowok yang namanya ada Ming atau ada Liangnya. Nggak lama kemudian Wang Zhengyan yang merupakan ayah dari Wang Yeying itu ketemu sama Zhuge Liang. Wang Zhengyan ingat kalau Wang Yeying itu pernah cerita gurunya itu nyuruh dia itu cari jodoh yang namanya ada Liangnya atau ada Mingnya. Sedangkan Zhuge Liang ada Liangnya plus namanya Zhuge Liang itu nama kecilnya itu Gongming. Jadi Zhuge Liang itu ada Liangnya, ada juga Mingnya. Iseng-iseng Wang Zhengyan ini tanya sama Zhuge Liang, bro, aku ini punya anak, secara fisik nggak menarik sih, tapi otaknya tuh 11-12 kok sama kamu. Kamu mau tak nikah sama anakku? Dijawab sama Zhuge Liang, ya wis nggak apa-apa, tak kawini anakmu. Menurut buku Huang and the Sleeping Dragon, saat Zhuge Liang itu menjemput pengantin di rumahnya Wang Zhengyan ini, orang-orang itu ngira kalau Zhuge Liang itu memperistri adiknya Wang Yeying yang merupakan kembang desa. Dilalah, yang keluar malah Wang Yeying. Kemudian Zhuge Liang itu dicibiri sana sini. Zhuge Liang ini tidak salah, tak kok nikahnya sama Aco. Co itu berarti jelek ya guys ya.
Wang Yiying itu sampai dijuluki Aco sama tetangga-tetangganya. Wis toh, kalau cari istri itu jangan kayak Cukek Liang. Lihat toh, dia akhirnya dapat istri yang jelek kayak gitu. Tapi Cukek Liang bodoh amat, dia nggak peduli. Ini kisahnya itu kayak kisahnya Jimmy Lin di dunia nyata. Pada saat itu, Cukek Liang berusia 27 tahun dan Wang Yiying berusia 19 tahun. Kalau cewek zaman dulu nikah di usia 19 tahun itu termasuk telat guys. Karena cewek zaman dulu itu umur 13 itu sudah dinikahkan. Juga dikisahkan saat Cukek Liang itu membuka cadarnya Wang Yiying, Cukek Liang itu sempat bilang gini sama Wang Yiying, enggak loh, kamu itu enggak jelek loh, papamu ini cuma salah paham. Sehingga Wang Yiying itu happy kan ya digituin. Wang Yiying itu beda sama cewek-cewek kebanyakan pada saat itu. Kalau cewek-cewek itu cuman bisa 3M, masak macak mana ya kan. Wang Yiying dia bisa bela diri, dia bisa baca tulis. Baca tulis bahasa Mandarin itu jangan dibayangkan kayak abjad ya, jangan dibayangkan kayak bahasa Indonesia yang dimana kita ngapalin karakter itu cuman 26 dari A sampai Z. Bahasa Mandarin itu karakternya itu ada ribuan dan karakternya itu banyak yang bingungi, banyak yang sulit untuk ditulis saja sulit, apalagi untuk dibaca. Selain bisa baca tulis, Wang Yiying itu juga ngerti astronomi, ngerti geografi, strategi, bahkan ramalan. Pernah pada suatu hari Wang Yiying ini ngasih kipas bulu angsa sama Cukek Liang. Wang Yiying ini bilang sama Cukek Liang, kamu tahu enggak kenapa toh kamu tak kasih kipas ini? Sama Cukek Liang dijawab pepatah-pepatah gitu. Pokoknya intinya dari pepatah-pepatahnya Cukek Liang itu, ini kan simbol kesopanan, iya kan? Sama Wang Yiying ditanyain lagi, selain itu Cukek Liang nyerah wes. Apa? Ternyata guys, saat Wang Yiying itu ngeliat Cukek Liang sama bapaknya Wang Zhengyan itu ngobrol-ngobrol tentang urusan negara, saat ngebicarain Zhao Zhao dan Shen Juan, tiba-tiba wajahnya Cukek Liang itu berubah sehingga ini bisa dibaca. Makanya dikasih kipas bulu angsa itu supaya bisa menutupi ekspresinya. Makanya sekarang itu Cukek Liang selalu digambarkan ini nih, bawa kipas bulu angsa. Kalau teman-teman nonton videonya Intan di final battle antara Cukek Liang dan Sima Yi, ini ya linknya di deskripsi juga sudah Intan taruh. Saat Cukek Liang melakukan ekspedisi untuk merebut daerah utara, daerahnya Sima Yi, Cukek Liang mendirikan markas di Gunung Ji. Cukek Liang mancing-mancing ngompori Sima Yi untuk keluar berperang, tapi Sima Yi itu diem aja. Lao Zai, ni出来呀！快出来！出来呀！出来！乌龟，司马懿出来给爷爷叩头！司马老贼！ Dia tidak mau keluar. Kenapa? Karena Sima Yi juga punya taktik. Taktiknya beda. Sima Yi itu ngeblok jalan besar. Jalan besar itu jalan yang dilalui untuk makanan. Sima Yi mikir, alah paling Cukek Liang ini cuman mampu bawa bekal makanan berapa. Nanti aja setelah mereka kelaparan baru diserang. Itu Sima Yi mikirnya kayak gitu. Di sisi lain, tentara-tentara Cukek Liang itu pada bingung semua. Dia cemas ya kan. Lapor deh dia sama Cukek Liang. Tuan ini gimana ini? Sima Yi itu loh, itu sudah dipancing-pancing itu ndak mau keluar. Lah sekarang persediaan makanan itu sudah menipis. Cukek Liang bilang, ya kalau menipis ya kita beli dong. Ya ndak bisa dong tuan. Soalnya jalan besar itu sudah diblok sama Sima Yi. Adanya itu jalan kecil, jalan setapak. Kuda sama kerbau itu nggak bisa lewat jalan itu. Dan akhirnya bim salah bim, Cukek Liang menciptakan kerbau dan kuda kayu. Bentuk dari kerbau dan kuda kayu ini dia itu kecil, ringan, beroda, dan jauh lebih efektif daripada kuda dan kerbau beneran. Berangkatlah tentara Shu mengambil makanan dengan kuda dan kerbau kayu itu lewat jalan setapak.
Sehingga akhirnya ya nggak jadi kelaparan. Kuda dan kerbau kayu itu adalah salah satu penemuan Cuke Liang yang dipengaruhi oleh Wang Yiying. Mikirnya tuh Cuke Liang sama Wang Yiying. Juga pada saat Cuke Liang meninggal, Semayi tahu Cuke Liang meninggal, dia happy ya kan. Wah, ini yang pemimpinnya sudah mati. Gampang ini kalau mau numpas tentara Shu itu gampang. Saat diserang oleh Semayi, Wang Yiying itu dandan ala Cuke Liang. Dan karena dari kejauhan tuh ya kan nggak terlihat jelas-jelas amat, Semayi itu ngira Wang Yiying itu Cuke Liang. Sehingga Semayi pun, weh Cuke Liang masih hidup, dan dia lari terbirit-birit. Ini ceritanya agak beda sedikit dengan novel Lo Kuan Chung. Kalau di novel Lo Kuan Chung itu kan Cuke Liang memerintahkan orang untuk buat patung dummy yang dandanin mirip sama dia. Wang Yiying itu meninggal nggak lama setelah Cuke Liang meninggal. Sebenarnya guys, Intan tahu Samkok itu sejak kecil. Kalau anak-anak lain itu dongeng sebelum tidurnya Cinderella, Intan dongeng sebelum tidurnya Samkok. Bahkan Intan lebih dulu mengenal Cuke Liang daripada Cinderella. Pas waktu Intan kuliah tuh, Intan malah beli novelnya. Novelnya tuh ada 4 buku tebel-tebel, tak baca semua. Tapi Intan baru tahu loh ada karakter Wang Yiying ini ya baru akhir-akhir ini. Karena di novelnya Lo Kuan Chung itu nggak disebut. Wang Yiying itu disebut di karyanya Chen Shou, San Guo Zhe, dan karyanya Pei Song Zhi, San Guo Zhi Yu. Tapi Wang Yiying ini so far itu masih sebatas legenda ya, karena namanya Wang Yiying ini tidak disebut dalam sejarah. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan cerita Wang Yiying versi lain, karena ada yang menceritakan ya kalau ternyata Wang Yiying ini cantik, dia sengaja digembar-gemborkan jelek supaya dia itu tidak dapat cowok sembarangan. Ada cerita versi seperti itu juga ada. Jadi kalau teman-teman nemukan versi yang berbeda, ya sah-sah aja. Toh ini cuman legenda. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin, mau diskusi, seperti biasa silakan coret-coret di komen. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.